Edward Akbar mengaku mengonsumsi obat antidepresan hingga membuatnya memiliki emosi yang digunakan tiada stabil. Selama bertahun-tahun, Edward Akbar mengaku rutin minum obat antidepresan untuk meredakan depresi pasca meninggalnya sang ibu, Teresa Blesinski. Lantas, apakah dampak jangka panjang konsumsi obat antidepresan? Dilansir Cleveland Clinic Rabu, antidepresan adalah obat paling efektif untuk mengobati gejala depresi. Obat ini dapat merangsang transmisi saraf yang tersebut melibatkan serotonin, norepinefrin, juga dopamin sehingga suasana hati menjadi lebih baik tinggi. Namun, sejenis seperti obat-obatan lain, bukan semua orang cocok mengonsumsi obat antidepresan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kegunaan antidepresan umumnya tergantung pada tingkat keparahan depresi. Semakin parah depresinya, semakin besar faedah atau efektivitasnya. Antidepresan biasanya efektif pada depresi sedang, berat, serta kronis. Sementara British Journal of Psychiatry Open menjelaskan sebanyak 80% selektif serotonin reuptake inhibitors adalah jenis obat antidepresan yang dimaksud banyak diresepkan dokter. Menindaklanjuti pasca 10 tahun, orang yang mana mengonsumsi SSRI mempunyai peningkatan risiko penyakit jantung sebesar 34%. Risiko kematian kardiovaskular yang dimaksud hampir 2 kali lipat, dan juga kemungkinan kematian akibat penyulut apapun sebesar 73% tambahan tinggi. Untuk antidepresan lainnya, semua risiko sekitar 2 kali lipat. Konsumsi obat antidepresan juga memiliki efek samping yang dimaksud berbeda. Simptom umumnya seperti sakit perut, diare, sakit kepala, mudah ngantuk, serta disfungsi seksual. Namun ada juga komplikasi dari konsumsi antidepresan yang menciptakan seseorang muncul rasa ingin bunuh diri, sindrom penghentian antidepresan, sindrom serotonin, hingga overdosis. Untuk itu, penting untuk berbicara dengan penyedia layanan atau apoteker. Untuk itu, penting untuk berbicara dengan penyedia layanan atau apoteker Anda tentang kemungkinan efek samping dari obat tertentu yang tersebut Anda konsumsi. Pada artikel kali ini, kita akan cari tahu bersama-sama cara mengurangi kecanduan gula pada anak dan juga memilih makanan dan juga gula yang mana tepat untuk dikonsumsi bersama Agatha Suci Jeffrey dan juga nutritionis Gen Z Mikaela, juga Dr. Ria Yohanita yang tersebut berprofesi sebagai dokter spesialis anak, akan berbagi ilmu dan pengalamannya tentang cara memilih makanan yang digunakan tepat untuk anak. Buat kamu para happy health yang digunakan, mungkin saja telah mempunyai anak. Kadang cemas nggak sih kalau anak sudah ada ketagihan makan makanan yang tersebut manisnya overload sehingga mengandung gula biang? Sebagai orang tua, tentunya harus punya pemahaman yang dimaksud cukup terkait makanan apa semata yang tersebut sebaiknya dikonsumsi, juga tidak ada dikonsumsi untuk kebugaran tubuh anak. Membaca komposisi pada setiap kemasan makanan yang mana dikonsumsi anak adalah salah satu hal yang dimaksud penting agar kita tahu apa belaka zat yang dimaksud ada di dalam pada makanan tersebut. Kandungan yang perlu diperhatikan seperti contohnya sukrosa berlebih, natrium berlebih, MSG berlebih adalah kandungan-kandungan yang dimaksud tentunya tak baik untuk tubuh anak. Di masa sekarang, di area mana sosial media semakin progresif, kita harus pintar-pintar mencari info lalu mengedukasi kita terkait isi gizi pada setiap makanan yang dimaksud dikonsumsi. Apa belaka cemilan sehat yang digunakan sebaiknya dikonsumsi anak? Gula rama dapat menjadi alternatif yang mana tepat sebagai pengganti gula reguler.
Seperti contohnya gula lontar. Gula lontar yang berasal dari sari pohon lontar adalah salah satu jenis gula ramah yang mana memiliki angka glikemik rendah. Jadi tentunya kadar gulanya sangat aman, kemudian gak bikin kita cepat lapar. Ada pula granola puff si cemilan sehat yang tersebut crunchy, kemudian telah mengandung gula ramah. Dengan komposisi tersebut, mengonsumsi granola puffs tidak akan menghasilkan kita mengalami sugar rush atau lonjakan energi yang tersebut besar pasca mengonsumsi makanan manis. Strategi Dr. Ria Yohanita mengedukasi anaknya tentang bahaya makanan tidak sehat. Dr. Ria Yohanita sebagai dokter spesialis anak mengaku memberikan pemahaman. Dr. Ria Yohanita sebagai dokter spesialis anak mengaku memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang bahaya mengonsumsi makanan yang tidaklah sehat, kemudian apa dampak jangka panjang pada tubuh. Ia juga membatasi anaknya untuk minum air putih cuma pada hari weekday. Lalu ketika weekend, barulah ia akan membebaskan anak-anaknya mengonsumsi makanan juga minuman yang mana diinginkan untuk menyebabkan si anak happy, tetapi dengan catatan tetap saja pada batas yang mana wajar. Selain itu, Dr. Ria Yohanita berbagi berbagai cemilan sehat yang tersebut kerap ia beri untuk anak-anaknya, yaitu buah, kue bikinan sendiri yang tersebut tentunya menggunakan gula ramah yang low GI, keripik buah. Masih penasaran tentang cara cegah anak kecanduan gula? Kalian bisa jadi segera tonton podcast Spotify atau video YouTube di tempat channel Yapa Bali. Korporasi Farmasi serta Alat Kondisi Tubuh B. Braun Indonesia mempertegas komitmen dia untuk membantu kemandirian lapangan usaha farmasi nasional dengan memproduksi obat-obatan secara lokal di dalam prasarana manufakturnya yang tersebut berlokasi di area Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Fasilitas yang tersebut diresmikan oleh Menteri Kesejahteraan pada 27 Juli 2017 ini merupakan pusat produksi yang dimaksud menggabungkan teknologi terkini dengan pendekatan ramah lingkungan. Pada tahun ini, Braun Indonesia memperluas lini produksinya dengan meluncurkan cairan infus pereda nyeri dan juga penurun panas dengan kemasan semi-rigid kontainer yang mana inovatif dirancang untuk memberikan solusi medis yang dimaksud aman, praktis, dan juga efektif bagi tenaga kesehatan. Dengan meluncurkan cairan infus analgesik antipiretik yang dimaksud diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, kami menyokong acara pemerintah di meningkatkan kemandirian sektor farmasi serta menjamin ketersediaan obat esensial bagi publik Indonesia, ujar Rainer, Presiden Direktur B. Braun Indonesia. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk berinvestasi di tempat Indonesia, tidak belaka di hal produksi tetapi juga di meningkatkan kapasitas kemudian teknologi lokal. Lanjutnya, Produksi cairan infus analgesik antipiretik. Produksi cairan infus analgesik antipiretik ini juga memperhatikan aspek terhadap dampak lingkungan. Setiap langkah di proses produksinya didukung oleh sumber energi yang dimaksud ramah lingkungan, termasuk pengoperasian pembangkitan listrik tenaga surya berkapasitas 1,2 MWP yang mulai beroperasi pada April 2024. PLTS ini memunculkan sekitar 1.673 GWh listrik per tahun, memenuhi 20-30% keinginan listrik pabrik. Kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 705 ton hanya sekali pada 4 bulan pertama operasionalnya. Selain menggunakan energi terbarukan, B. Braun Indonesia juga berazam untuk menurunkan dampak lingkungan dari produknya, khususnya limbah medis.
Kemasan semi-rigid kontainer yang tersebut menggunakan material polietilen bebas PVC, DEHP, dan juga latex hadir sebagai solusi inovatif. Material ini mudah terurai lalu dapat membantu mengempiskan ukuran limbah medis juga risiko kontaminasi lingkungan. Kemasan semi-rigid kontainer juga menawarkan berbagai keunggulan lain bagi tenaga kesehatan. Materialnya yang dimaksud bebas PVC, DEHP, serta latex membuatnya kompatibel dengan berbagai jenis obat. Desain hasil yang dimaksud inovatif juga meyakinkan keamanan lalu kenyamanan di penggunanya dan juga meminimalkan jejak karbon sepanjang siklus produksinya. Dengan integrasi antara pengembangan barang kemudian praktek produksi yang digunakan berkelanjutan, B. Braun Indonesia menunjukkan komitmen penuh terhadap visi global B. Braun untuk melindungi lalu meningkatkan taraf kebugaran masyarakat, juga menyokong target nasional untuk mencapai net zero emission pada 2060. Atas inisiatif keberlanjutannya, B. Braun Indonesia dianugerahi penghargaan Proper dengan peringkat biru oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.